Pocong lompat di tengah jalan. Malam yang mencekam. Malam itu, Rudy pulang kerja lebih larut dari biasanya. Ia bekerja di sebuah pabrik di pinggiran kota dan harus melewati jalan sepi yang membelah hutan kecil sebelum sampai di rumahnya. Jalan itu dikenal sebagai Jalan Gunung Hitam, dan warga sekitar sering memperingatkan agar tidak melewatinya sendirian di malam hari. Namun, Rudy tidak percaya tahayul. Baginya, cerita-cerita seram hanyalah omong kosong untuk menakut-nakuti orang. Saya sudah sering lewat sini, tidak pernah ada apa-apa, gumamnya sambil mengendarai motornya perlahan di jalanan gelap. Tapi malam itu berbeda. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan kabut tipis mulai muncul di sepanjang jalan. Motor Rudy melaju dengan kecepatan sedang, tapi tiba-tiba mesinnya batuk-batuk dan mati total. Sial, gerutunya turun dari motor dan mencoba menghidupkannya kembali. Namun, saat ia sibuk menyalakan motornya, ia mendengar sesuatu dari kejauhan. Suara kain yang bergesekan dengan tanah. Bayangan putih yang melompat. Rudy menoleh ke arah suara itu dan merasakan bulu kuduknya meremang. Di tengah jalan, sekitar 10 meter di depannya, berdiri sesosok bayangan putih yang tampak bergerak perlahan. Melompat-lompat, jantung Rudy berdegup kencang. Cahaya bulan yang samar-samar memperlihatkan sosok pocong yang bergerak mendekatinya. Wajahnya tertutup kain kafan kotor dengan noda hitam pekat. Mungkin tanah atau sesuatu yang lebih buruk. Tapi yang paling menyeramkan adalah matanya tidak tertutup. Kain kafannya sedikit terbuka di bagian wajah, memperlihatkan sepasang mata hitam kosong yang menatap lurus ke arah Rudy. Rudy ingin berlari, tapi tubuhnya terasa kaku. Kakinya seperti tertanam di tanah, tidak bisa bergerak. Bisikan dari dalam kubur. Pocong itu terus melompat mendekatinya, dan saat jaraknya tinggal beberapa meter, Rudy mendengar suara berbisik, "Tolong, kuburanku masih terbuka." Suaranya pelan, serak, dan bergema di kepalanya seperti suara dari dalam tanah. Rudy hampir pingsan karena ketakutan. Dengan sisa keberanian, ia menutup matanya dan berusaha menyalakan motornya sekali lagi. Srek, srek. Suara kain itu semakin dekat. Brak. Rudy membuka mata. Pocong itu sudah ada tepat di depan motornya. Tangan Rudy gemetar saat mencoba menarik gas. Frung. Mesin motornya tiba-tiba menyala. Dan tanpa berpikir panjang, Rudy langsung tancap gas melewati pocong itu. Namun, saat melewatinya, Rudy menoleh sekilas ke kaca spion. Pocong itu tidak ada di sana. Kuburan yang terlupakan. Keesokan harinya, Rudy menceritakan kejadian itu kepada Pak Hasan, tetua desa. Pak Hasan menghela napas panjang dan berkata, "Sepertinya kamu bertemu dengan arwah penasaran. Ada sebuah kuburan tua di hutan dekat. Jalan itu yang katanya pernah terbongkar saat hujan deras. Mungkin pocong itu meminta tolong agar dikuburkan kembali dengan benar." Beberapa warga kemudian pergi ke kuburan yang dimaksud. Benar saja, mereka menemukan sebuah makam yang sebagian ambles, dengan kain kafan yang masih terlihat di permukaannya. Tanpa banyak bicara, mereka segera memperbaiki makam itu dan membacakan doa. Sejak hari itu, tidak ada lagi yang melihat pocong melompat di tengah jalan. Namun, setiap kali Rudy melewati jalan itu, ia masih merasakan hawa dingin yang menusuk, seolah ada sesuatu yang mengawasinya dari balik pepohonan. Nah, itu dia cerita horor kali ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.